Kemudian yang kedua, Pak Gubernur, mulai agak turun intonasi, Pak. Tadi agak keras sedikit. Kenapa Pak Gubernur itu dalam sebulan itu ada libur 1 hari? Di 1 hari itu aku kesempatan untuk mencuci baju sendiri. Dan aku tidak punya baju ganti kalau aku pas nyuci itu. Jadi aku tunggu sampai kering, kurapikan, baru aku pakai. Itulah Bu, tidak punya pembantu Bu. Nyuci sendiri ditunggulah sampai kering Pak. Itulah parahnya keadaan pemimpin waktu itu. Tidak ada dapat uang tunjangan, tinjuan, tamparan, sikutan. Kalau gitu sekarang banyak Pak. Kemudian kenapa kau kalau malam tidak pernah mau nemui kami? Pada masa Umar bin Khattab menjadi khalifah Pak, beliau menunjuk seorang gubernur. Nama gubernur itu Umair bin Sa'ad Al-Ansori radhiyallahu an. Diangkat menjadi gubernur Homs. Homs itu Syria sekarang Pak. Jadi ketika ditugaskan oleh Umar bin Khattab, Umair bin Sa'ad Al-Ansori ini di Homs, sampai 1 tahun tidak pernah mengirim kabar. Jadi tidak pernah mengirim surat, tidak pernah mengirimkan harta dari Homs, setoran lah Pak ya, setoran ke pusat lah, tidak pernah ada kabar. Jadi heran juga Umar ini, kenapa ini Umar bin Sa'ad Al-Ansori ini kok tidak pernah masuk laporannya. Kemudian Umar menugaskan sekretaris, coba tulis surat kepada dia, karena menurut aku dia ini udah melanggar peraturan nih. Isi surat Umar itu pendek saja Bu. Ketika surat ini kau terima, datanglah menghadapku. Cuman itu aja tulisannya Pak. Dan kita tahu Bu, Umar itu sedikit bicara, tapi bicaranya itu menyamai wahyu, dan itu diakui oleh Rasulullah. Pendapat Umar itu Bu, menyamai wahyu, termasuk masalah azan Pak. Itu dari Umar bin Khattab. Dan di antara sahabat Rasulullah itu yang diakui tauhidnya sangat tinggi itu yaitu Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Sampai kata Rasulullah, kalau Umar jalan, iblis tidak berani menempuh jalan yang telah dilalui oleh Umar. Itulah saking kuatnya tauhidnya itu. Jadi memang Rasulullah itu memberikan didikan pada sahabat itu sehingga iman mereka itu begitu udah syahadat tidak ada goyang-goyang lagi, tidak mau ke kiri itu tidak mau lagi. Kalau kita ini kan masih terkontaminasi juga Pak. Kadang kuat iman jadi orang jujur, bangkit lemah iman Pak, nipu orang gitu ya. Kadang nipu pakai kalimat Masya Allah Subhanallah lah lagi Pak kan. Jadi wajar Bu, karena Rasulullah mengatakan akan datang suatu masa di mana pada saat itu harga kesabaran sama dengan menggenggam bara api yang sangat panas. Inilah zaman kita nih. Siapa yang sanggup sabar pada masa itu, pahalanya 50 kali sahabatku. Itu maka besar Pak. Karena berat sekarang Pak. Jujur awak orang tidak percaya, jujur kita tidak dipakai orang. Jadi memang berat sabar sekarang nih. Makanya tinggi nilainya Bu di sisi Allah orang-orang yang sanggup sabar di zaman sekarang ini. Memang berat betul. Setelah dia menerima surat dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, Umar bin Sa'ad Al-Ansori ini tidak nunggu-nunggu lagi Pak. Ambil pakaian, ambil tempat minum, ambil tempat wudhu. Jadi air-air untuk nampung tempat wudhu, pakaian, kemudian makanan diikatnya lah pakai kayu. Mulailah dia jalan dari Syria menuju Madinah. Lama Umar nunggu Pak.
kok nggak datang lah dia nih, nggak sampai. Udah ada sebulan di jalan Pak, baru sampai. Dia rambut udah panjang, berdebu. Pas jumpa dia masuk ke tempat Umar, Assalamualaikum ya Amirul Mukminin warahmatullahi wabarakatuh. Itu salam dia kepada Umar. Jadi Assalamualaikum Amirul Mukminin warahmatullahi wabarakatuh. Jadi disebutnya namanya dulu, baru doa ya, rahmat dan berkah untuk. Waalaikumsalam, kau udah lama aku ngirim surat, sekarang lah kau baru sampai. Apa kata Umar bin Sa'ad Al-Ansari, bagaimana aku mau cepat sampai? Aku tidak ada kuda, aku tidak punya onta, jadi aku jalan kaki dari Syria ke Madinah. Menangis Umar dengan itu. Umar yang kita tahu kekaguman kita kepada Umar bin Khattab itu orang yang terkenal jujur, adil. Rupanya ada yang lebih ekstrim lagi Pak. Jadi gubernur tidak punya onta, tidak punya kuda. Kita diangkat jadi gubernur, pagi malam pesta kita Pak. Ramai, bahagia kita dapat. Pada masa sahabat tuh bahkan ada yang bilang, boleh enggak ganti sama pancung kepala, daripada dikasih jabatan Pak, boleh enggak ganti sama pancung kepala aja. Saking takutnya mereka tidak amanah. Kita aja pemilihan RW Bu, gaji sekali 3 bulan Bu, pakai spanduk Pak. Ah itu udah tidak bersapa di masjid lagi itu Bu, geng Pak RW ini sama Pak RW ini. RW baru itu Pak, rebut Bu, padahal sekali 3 bulan gajinya. Saya yakin RW itu ikhlas Bu, karena dia tidak ada ngarap gaji. Pengurus masjid itu orang-orang ikhlas Pak, karena tidak ada pakai gaji. Ah itu pun berebut Pak, berebut untuk mendapatkan kebaikan ya mungkin. Cuman kadang kalau ditengok di lapangan tidak lah Pak, bermusuhan lah jadinya. Jadi gubernur tidak punya harta Pak. Ditengok Umar, ada kau bawa harta fa'i. Dia kan ada nama harta ini, harta ganimah. Ganimah itu didapat perang dulu, tinggal harta. Kalau fa'i itu belum jadi peperang, orangnya udah lari, tinggal hartanya. Kalau anfal itu bagian harta yang dikhususkan untuk orang-orang yang berjasa. Ada lagi namanya jizyah. Jizyah itu pajak yang dikeluarkan oleh orang non muslim yang berada dalam perlindungan orang muslim. Jadi macam-macam tuh Pak. Apa jawaban Umar bin Sa'ad Al-Ansari? Begitu kau tugaskan aku menjadi gubernur Homs, aku angkat orang-orang yang bisa dipercaya untuk mengumpulkan harta, kemudian kami bagi-bagikan kepada orang yang membutuhkan. Kalau memang ada yang untuk aku setor ke Madinah, tidak mungkinlah aku makan. Pasti kaya, aku punya onta, aku punya kuda. Aku aja kemari jalan kaki nih. Jadi apa harta yang kau bawa? Ya, tempat wudhu, tempat minum, tempat makan, pakaian. Nah, inilah yang aku tarik-tarik. Inilah dunia bagi aku, Khalifah. Parah betul penduduk Homs itu. Masa gubernurnya tidak bisa dipinjamin orang tuh onta atau kuda? Karena aku tidak memintanya. Nah itu Pak, tidak mau dia ngomong ke masyarakatnya pinjam lonta, pinjamlah kuda, tidak mau. Karena aku tidak memintanya. Berarti negeri tempat kau memimpin ini buruk masyarakatnya. Marah dia kepada Umar Pak. Tidak boleh berkata begitu Khalifah, karena kita dilarang menggibah. Dialah yang menasihati Khalifah Umar. Karena mereka orang-orang yang rajin sholat subuh berjamaah. Jadi itu patokannya rupanya Pak. Kalau orang-orang udah rajin sholat, tutuplah mulut kita nih, jangan digibah-gibah juga dia lagi. Makanya kita ini banyak kena penyakit aneh Bu. Menggunjing itu kan dosanya akhihi maitam fakarihtumuh, sama makan daging bangkai saudara kita yang udah mati Pak. Jadi kita ini udah banyak makan daging bangkai, makanya penyakit itu tidak terdeteksi lagi Pak. Coba Bapak Ibu bayangkan, dulu di Pekanbaru ini yang ada rumah sakit Santa Maria, rumah sakit umum, rumah sakit Lancang Kuning. Sikit orang sakit Pak. Sekarang rumah sakit banyak, dokter banyak, tambah banyak yang sakit Pak. Penuh-penuh rumah sakit. Antri-antri awal bros 3, Safira, penuh semua Pak. Banyak makan daging bangkai kita nih Bu.
Kalau tidak memburukkan orang sehari itu tidak enak badannya rasanya, Pak. Tapi kalau udah bergunjing tuh agak lega rasanya. Padahal itu tuh yang buat penyakit tuh, Pak. Itu yang buat penyakit tuh. Dan makanya kata dokter Agus tuh, Pak, sekarang kalau orang berobat di klinik saya selalu bilang sama mereka, sudah ngadu ke Allah, Bu? Belum lagi dokter, beruduk, Bu. Laporkan ke Allah dulu. Kami tidak bisa menyembuhkan penyakit. Udah main gitu dokter sekarang, Pak. Akui dosa-dosa ibu, minta ampun ibu kepada Allah. Makanya berbeda dengan Arab Saudi, Bu. Rumah sakit di Arab Saudi kosong, tidak ada pasien, Pak. Dokter aja, Bu, ada yang 2 tahun tidak kerja-kerja. Pas ada jamaah Indonesia lah baru agak hidup dari dokter di sana. Karena banyak orang Indonesia nih buat penyakit, Pak. Harta pusaka dijualnya, tidak dikasih, kadek berangkat dia umroh, Bu. Itu nih banyak. Kita nih, Pak, udah banyak bawa penyakit yang bersumber dari jiwa sehingga merusak fisik. Kalau Bapak Ibu pernah membaca pengaruh kebohongan dengan kesehatan, pengaruh, Pak. Orang yang banyak berbohong, Bu, dia membutuhkan energi yang sangat besar di otaknya, Pak. Dan takut dia kebohongannya itu terungkap, mulai jantungnya berdebar-debar. Kalau jantung sudah berdebar-debar, darah mulai mengental. Yang duluan kena adalah ginjal. Karena serabut ginjal halus, tidak mampu menyaring darah kental tubuh. Kalau udah kena ginjal, kekhawatiran kita tinggi, kecemasan tinggi. Kadang disalahkan gara-gara makan ini tuh, gara-gara makan kambing lah, apalah. Kalau memang kambing yang buat penyakit, tentu semua orang makan kambing kena, Pak. Kan logikanya seperti itu. Jiwa kita itu yang sakit. Ada atuk-atuk, Bu, dapat undangan KK sakit tengkuk yang langsung, belum makan kambing lagi tuh, Pak. Undangan apa tuh? KK cucu Pak Ji apa nih tuh, sakit, langsung sakit tengkuk, belum makan kambing lagi tuh, Pak. Ngontak dia langsung ke kepala. Itulah pikiran tuh kan, Bu. Jadi dia katakan kepada Khalifah Umar, jangan buruk sangka Khalifah, karena mereka orang-orang yang sholat. Begitu betullah mereka menjaga, Bu. Karena kata Rasulullah, bila engkau melihat satu keburukan di diri seorang muslim, cari 70 kebaikannya, supaya menutup agar kita tidak berburuk sangka. Kecuali, Bu, hal-hal yang patut memang kita mencurigainya. Ibu duduk di bus kota, datang orang megang-megang tas ibu, oh iya, tidak boleh buruk sangka, pasti dia cuma megang-megang tas aku aja. Itu tidak boleh lah baik sangka, Pak. Jadi ada buruk sangka itu yang dianjurkan, ada yang memang tidak boleh. Jadi tolong diletakkan dia pada porsinya, Pak. Yang buruk sangka terlarang tuh, Bu, kita yang menduga-duga sendiri. Ibu ini biasanya ramah, pas kebetulan suaminya naik jabatan, pagi itu ke masjid disapa orang gini aja dia, lain lah, sombong kak, baru suami jadi pejabat baru. Itu nama buruk sangka, Pak. Ditanya ke ibu tuh, ngapa ibu kok kurang senyum pagi ini, Bu? Salah tidur saya semalam, sakit leher nih, tidak bisa nengok ke arah, Pak, sakit leher, Pak. Nah itu yang buruk sangka yang tidak boleh itu. Nah jadi, Bu, ya, dia saking dia takutnya berburuk sangka, jangan Khalifah. Mereka orang-orang baik, mereka orang sholat, jangan buruk sangka kepada mereka. Kemudian kata Khalifah Umar kepada sekretarisnya, tolong kasih dia surat tugas yang baru. Nah jadi udah redam hati Khalifah Umar. Orang menyangka, Bu, Khalifah Umar itu udah dahsyat kejujuran amanahnya, Pak. Rupanya ada yang lebih ngeri lagi, Pak. Yaitu Umair bin Sa'ad Al-Ansari. Kasih dia surat tugas, tempatkan dia di tempat yang baru. Memohon dia sama Khalifah Umar, andai kata agama Nasrani itu terlaknat, jauh lebih terlaknat bila aku menerima tugas ini.
Aku mohon Khalifah, jangan tambah kesusahan hidupku. Izinkan aku pulang ke kampungku. Tidak mau dikasih jabatan, Pak. Orang membayar sekarang mau orang, Pak. Berapa bisa duduk situ? 200 juta lah kongsi dia keluarga itu, Pak, untuk membiayai itu. Ini tidak dikasih tugas memohon ya, Bu. Izinkan saya pulang. Karena betul kata Rasulullah, Pak, siapa yang mencintai aku, kemiskinan akan memburunya seperti air bah yang mengalir. Orang tuh takut dia buat macam itu. Kalau kita berebut, mereka takut. Macam kami ustaz-ustaz ni kadang payah juga amanah tu, Pak. Marilah umroh pakai travel kami Bapak Ibu, hotel dekat dari masjid, kita akan pakai kereta cepat. Lupa sampai jamaah dibawa 8 kilo hotelnya, Pak. Bagaimana nih Ustaz? Qadarullah, apapun yang terjadi itu takdir dari Allah. Padahal dia dari yang ngomong bohongi orang, Pak. Susah, Pak. Jadi ini memang berat ya, Bu ya. Amanah itu memang mahal harganya, Pak. Kadang yang membelok-belokkan hati kami ini amplop lah, Pak. Bisa, Bu ya, berebut orang kemarin tuh untuk bisa jadi ustaz caleg. Itu berebut kemarin tuh, Pak. Karena amplopnya lumayan, Bu. Pokok puji-puji aja Bapak tuh, Pak kan. Jadi saya bilang tidak menyalah gitu. Kita tidak kenal. Terus kita promosi-promosi, itulah Pak dahsyatnya godaan tuh kan, Pak ya. Saya sebetul mau juga, tapi tidak ada lah yang ngajak, Pak. Kalau ada mau juga mungkin kemarin itu. Syukur Pak, dibebaskan Allah dari ujian itu kan berat tuh, Pak. Nah, jadi Bu, nyerah Khalifah Umar bin Khattab. Ya udahlah, pulanglah kau ke rumah. Tidak mau dikasih jabatan lagi, Pak. Izinkan aja aku pulang. Karena mereka tuh teramat takut memakan sesuatu yang bukan haknya. Ingat Rasulullah, Bu, jatuh kurma dimakan oleh cucu beliau, dipeluk Rasulullah tuh cucunya kih muntah kan. Enggak pasal kurma sebiji aja, Bu. Jadi para sahabat tuh role modelnya jelas. Ini Rasulullah pernah seperti ini ya. Jadi mereka juga mengamalkan hal yang sama, Pak. Kalau kita tuh, Bu, ala anak-anak tuh Pak, bapak suruh lah muntah-muntah kan biasa lah, sebiji kurma nak kamu dosa dah anak. Kalau kita gitu, Pak. Kalau sahabat tidak ada toleransinya, Bu. Rasulullah seperti itu, mereka tiru seperti itu. Nah kemudian pas dia pulang, Pak, ke kampungnya, besoknya agak tidak puas juga hati Umar bin Khattab. Masih juga tidak enak sama dia, Pak. Dia ini melanggar peraturan nih sebetulnya nih. Ditugaskanlah oleh Umar seorang mata-mata namanya Al-Harith. Al-Harith, kau bawa duit 100 dinar. 100 dinar itu kalau yang bukan dinar emas ya, Bu ya. Dinar dalam bentuk uang itu kan sekitar 54.000, Pak. Tapi kalau dinar emas 3.578.000. Ini 100 dinar dalam bentuk uang lah. Jadi kita anggap jumlahnya sekitar 5.400.000. Kau bawa duit nih, kau pura-pura bertamu di rumah dia selama 3 hari. Kalau berlebih hidupnya, tolong kau laporkan ke aku. Jadi masih juga ada nih, Pak, agak kurang apa. Cuman nih harus dibuktikan gitu. Bukan berarti Umar itu berburuk sangkanya yang terlalu kelewatan, enggak. Maka dibekali kalau memang susah dia kasih duit 100 dinar nih. Tapi kalau berlebih hidupnya, kau laporkan aku. Karena dia sebagai pemimpin, Pak. Umar bertanggung jawab juga, Bu. Ini menyalah enggak gubernur aku nih? Jadi Al-Haris ini pura-pura diam-diam lah dia turun dari kuda itu, Pak, depan rumah Umair bin Sa'ad Al-Ansori radhiyallahu anhu. Apa kata Umar bin Sa'ad? Tuan, dari tadi kau di sana, hari sudah hampir malam, tidur saja di rumahku. Dapat tidur di rumah. Terkejutlah Al-Haris nengok, tidak ada barang-barang di rumah itu. Tapi dia makan enak aja 3 hari itu. Al-Haris ini dikasih oleh Umar bin Sa'ad Al-Ansori rotinya yang bagus, apa yang bagus. Setelah 3 hari, apa kata Umar bin Sa'ad Al-Ansori? Aku telah menjalankan sunnah menjamu tamuku dengan makanan yang terbaik selama 3 hari. Jadi aku mohon
tinggalkan rumahku karena udah 3 hari ini payah makan aku jadinya. Di rupanya dia nahan Pak, tapi tamu dikasihnya yang terbaik. Jadi memang sunnah kita memuliakan tamu itu 3 hari Bu. Cuma kadang family ini tak sadarkan, untung Pak tahu dikasih makan enak, di sini aja lah kita agak 5 hari lagi ya. Tentang orang ngasih Pak kan, dia 3 hari Bu, habis itu boleh disuruh pergi Pak, kasih dia pelayanan terbaik, habis itu minta tolong baik-baik, tolong tinggalkan rumah aku. Akhirnya Haris terus terang, sebetulnya aku diutus oleh Khalifah Umar bin Khattab kemari. Tapi bukan katanya, oh dia mencurigai gue, bukan itu katanya. Oh bagaimana kabar Khalifah Umar? Dia dalam keadaan baik. Aku mendengar dia menghukum anak kandungnya. Oh iya betul, dia menghukum anaknya hingga anaknya itu mati. Dari sinilah kita tahu Bu ya, iman itu tidak bisa diwariskan Pak. Nabi Nuh anaknya satu jahat, Kan'an. Jadi Umar bin Khattab punya anak waktu itu yang jadi gubernur di Mesir, Amr bin As. Homs Umair bin Sa'ad al-Ansori mabuk Pak. Anak Umar bin Khattab mabuk, tapi akhirnya dia menyesal Pak. Amr bin As karena dia anak khalifah dihukumlah secara sembunyi-sembunyi. Hukuman orang mabuk dalam Islam apa Bu? Dipukul pakai pelepah kurma sebanyak 80 kali. Pelepah kurma tajam tuh Bu. Udah dihukum secara sembunyi-sembunyi. Rupanya sampai berita ke Umar di Madinah. Marah Umar dalam suratnya kepada Amr bin As, kau tahu hukuman Allah bagaimana untuk orang memabuk? Hukum dia di depan orang banyak. Jadi karena kau telah berbuat yang salah Amr, suruh anakku jalan kaki dari Mesir sampai ke Madinah. Itu hukumannya. Sampai di Madinah, besoknya dikumpulkan orang banyak. Udah banyak yang melarang, jangan khalifah, kan dia udah menjalankan hukumnya. Aku tidak bisa besok aku jawab di sisi Allah, berarti aku tidak jalankan hukumnya. Begitulah ketatnya Umar. Akhirnya anaknya dicambuknya. Beberapa hari setelah dicambuk itu anaknya mati. Tapi sempat juga dibisikkan oleh Umar, kalau kau ketemu Allah, katakan bahwa Umar telah menjalankan hukumnya. Tuh. Sampai kata Umair bin Sa'ad al-Ansori, ya Allah ampunilah Umar karena dia melakukan kekerasan itu karena cintanya kepadamu. Itu Pak. Pokok enggak ada cerita Pak anak-anak kandung. Kalau kita suruh lari anak kita tuh Bu ya. Pergi kau dulu nak, kalau ada kasus dia Pak kan. Pergi kau dulu. Agak setahun lagi baru kau balik lagi sini. Kalau Umar enggak ada Pak, datang dicambuk anak itu. Kemudian kata Al-Haris, Khalifah Umar menitipkan uang 100 dinar ini kepadaku untuk diberi kepadamu. Dipanggilnya istrinya, tolong ambilkan kain karena aku tidak punya tempat untuk menampung uang ini. Diambil istrinya lah, robekkan kain Bu, ditampunglah duit itu. Dipanggil satu orang, bagi-bagikan kepada anak para syuhada, pada orang miskin, anak yatim, janda tua. Tidak ada sedikit pun disisakan yang untuknya Pak. Yang Al-Haris itu apa katanya, awak berharap lah dapat agak sedikit, rupanya tidaklah dapat. Rupanya ada juga Pak, asal-asal dapat itu Pak, paling tidak uang kerajinan lah istilahnya ya Pak ya. Kalau ibarat orang mau Idul Adha itu fee beli sapi tiba ya Pak. Karena banyak belanja sapi kan dapat fee-nya biasa. Itu biasanya Pak. Takut sekarang enggak tahulah saya. Dia ciri panitia dapat fee itu Bu, enggak mau pindah beli sapinya walaupun ada sapi yang lebih bagus. Itu berarti ada fee-nya itu Pak. Kalau enggak kasih saya alasan ngapa enggak mau pindah belinya. Tapi biasalah menurut saya tuh Bu, orang tuh berterima kasih lah dia laku sapinya. Asal jangan dia mengurangkan ukurannya, kan itu Pak ya. Asal jangan dikurangkannya ukurannya. Ini gara-gara kita ngasih fee akhirnya sapi berkurang ukurannya, itu tidak boleh Pak. Macam aspal lah Bu, gara-gara nyetor-nyetor kurang aspalnya Pak, itu besok bolong balik aspal, itu yang tidak boleh. Laba dibagi silahkan, jangan mengurangkan struktur, kan itu Pak. Jangan mengurangi struktur. Nah kemudian Bu,
Sampai laporan Al-Haris kepada Khalifah Umar. Memang ngeri Umair bin Sa'ad Al-Ansori ini Khalifah. Duit 100 dinar itu di depan mata aku dibagi kan habis sama orang. Untuk dia pun tak dia mau. Dapatlah istri yang kuat Pak. Kalau istri bapak mengamuk dia tuh Pak. Berpikirlah bang sikit bang. Aku bukan menyalah, aku miskin juga bang. Bercerai besok tuh Bu, yakin saya. Tapi dapat istri yang sesuai pula jiwanya Pak. Buat lagi surat kepada Umair bin Sa'ad Al-Ansori. Buat lagi surat, suruh datang menghadap. Pas sampai dia ke hadapan Khalifah Umar Pak. Setelah itu apa kata Umar bin Khattab kepada Al-Haris, tolong kasih dia satu wasak makanan. Satu wasak itu kalau ukuran kita 122,4 kg Pak, makanan. Apa katanya? Kalau makanan jangan kasih aku masih ada 2 kilo lagi di rumah. Enggak mau Pak. Kita kalau ada pembagian sembako Bu, jadi susah semuanya satu RT itu. Jangan coba enggak dapat Pak, ngamuk ke RT itu Pak. Itu ngerinya kita buat ini dapat halal 122 kilo ditolak. Makanan enggak usah Khalifah. Aku udah ada makanan. Kalau pakaian mau kau ngambil? Kalau pakaian mau. Karena kemarin istri aku terpaksa harus merobek kainnya untuk menampung uang yang kau beri. Kalau pakaian biarlah aku ambil. Itulah susahnya Pak ya. Susah hidupnya Bu. Akhirnya dia minta izin pulang. Beberapa lama kemudian terdengarlah kabar Umair bin Sa'ad Al-Ansori meninggal dunia. Kenapa saya katakan Umar begitu kagum sama dia Bu? Begitu sudah meninggal Umair bin Sa'ad Al-Ansori, apa kata Umar kepada sahabat? Kalau kalian dibolehkan berangan-angan, kira-kira apa angan-angan kalian? Pas di kuburan Baqi, kata sahabat, aku ingin diberikan Allah kekayaan, kemudian aku beli budak, aku bebaskan. Mulia kau tuh. Ada yang punya angan-angan lain lagi? Angan-angan aku Khalifah melayani jamaah haji dengan menimbakan air minum untuk mereka. Kalau kau apa angan-angan kau Khalifah? Angan-angan aku Allah menghidupkan satu orang Umair bin Sa'ad Al-Ansori dan aku tugaskan untuk mengurus urusan orang-orang mukmin. Itulah kekaguman Umar kepada Umair bin Sa'ad Al-Ansori. Jadi Bu, tahu kita rasanya Bu, jauh kita nih rupanya lagi Pak. Kita nyangka kita udah hebat betul ibadah kadang Pak. Udah hebat betul kebaikan kita, udah hebat betul zuhud kita, rupanya belum apa-apa lagi. Inilah yang dikatakan Rasulullah, sehebat apapun umat di masa yang akan datang beribadah, nilainya sama dengan tidurnya sahabatku. Tidur aja sahabat Bu, imbang sama kita yang betul-betul beribadah. Karena memang buah dari ibadah mereka itu yang paling dahsyat. Mereka tidak memikirkan diri sendiri, lebih memikirkan orang lain. Tidak memikirkan keluarganya juga. Jadi setelah meninggal Umair bin Sa'ad Al-Ansori, Umar pun menunjuk gubernur baru untuk di Homs. Siapa lagi yang ditunjuk Umar? Khalid bin Ma'dan. Khalid bin Ma'dan menceritakan Umar bin Khattab menugaskan Said bin Amir bin Juzam jadi gubernur Homs. Rupa 11-12 Bu, kelakuannya Pak, akhlaknya sama. Jadi rupanya Bu, kita ini akan dipertemukan Allah dengan yang sefrekuensi dengan kita. Kalau misalnya kita memang orang baik, dipertemukan Allah kita dengan orang-orang baik. Jadi sebenarnya apa keburukan yang terjadi sama kita tuh Bu, sebetulnya itulah cerminan diri kita Pak. Cuma kadang kita lupa. Saya pernah ceramah Pak, coba Bapak Ibu bayangkan, ratusan pasang sendal orang di masjid, kenapa kok sendal kita yang dicuri orang? Berarti kita harus introspeksi diri. Ada hak orang lain yang tidak kita keluarkan. Sudah saya ceramah, sendal saya hilang Pak. Untuk saya ceramah tadi rupanya. Malu saya Pak, tak mau saya ngomong sama pengurus. Cukup aja lah, ini pelajaran bagi saya, berarti saya nih. Jadi apapun Bu, keburukan yang Bapak Ibu lihat hari ini, itulah cerminan diri kita. Kalau tidak, kita bisa belajar, aku tidak boleh seperti itu. Jadi orang baik akan dipertemukan dengan orang baik. Umar bin Khattab kita tahu Bu, dia sangat jujur, sangat amanah.
Istana aja ndak punya Pak, tidur depan masjid, disitulah dia nerima tamu tuh Pak. Sampai bingung orang di mana rumah presidennya nih. Tengok aja nanti habis zuhur depan masjid tuh dialah tuh. Bertanya lo orang di istana kau di mana Khalifah? Di mana aku tidur, inilah istana aku. Tapi kalau rumah aku tuh rumah parah bentuknya Pak. Jadi dapat pula orang-orang yang jujur-jujur Pak. Said bin Amir bin Juzam ini Pak didemo oleh masyarakatnya Bu, sampai laporan itu kepada Khalifah Umar. Masyarakat Homs tidak suka sama dia Pak. Datang Khalifah Umar ke Homs. Apa masalah kalian sama gubernur kalian ini? Sampai kalian demo dia. Yang pertama Khalifah, dia tiap pagi itu keluarnya pasti udah agak siang hari, baru dia melayani kami. Terus dia tidak pernah menjelaskan kenapa dia lambat keluar untuk melayani kami. Itu udah salah tuh, kata Khalifah Umar. Kemudian yang kedua, dia ini dalam 1 bulan ada yang tidak keluar 1 hari. Tidak mau dia nemui kami, 1 hari itu tidak mau dia nemui kami. Jadi janganlah cuti lagi Pak, libur sehari Pak, ngamuk masyarakatnya. Ini kita udah dikasih libur Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu, ngeluh juga lagi masalah gaji. Ini kan panjang libur nih Pak, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu. Masih juga ngeluh kadang. Gubernur pada masa Umar libur sehari aja Pak dalam 1 bulan. Jadi pertanyaan sama masyarakat. Jadi masalah rewel-rewel tuh emang dari dulu lagi. Makanya orang-orang yang jadi pemimpin tuh tidak boleh dia tipis kuping Pak. Memang harus kebal makian. Masyarakat kita nih Bu ya, kalau 100 kebaikan yang kita buat, 1 kesalahan habis 100 kebaikan. Jadi jangan terkecil hati di masyarakat nih. Macam itulah masyarakat Pak. 100 kebaikan kita, 1 kesalahan habis yang 100 tuh. Jadi memang harus kebal-kebal Pak menghadapi masyarakat nih. Kemudian apalagi keluhan kalian? Tapi Umar tetap mengatakan, ini salah nih. Masa libur dia 1 hari? Nah itu ngerinya Pak ya. Melayani rakyat itu betul-betul penuh. Makanya banyak yang tidak mau duduk di jabatan waktu itu. Yang ketiga, malam tidak pernah mau nemui kami. Apapun keperluan kami malam, dia tidak pernah mau. Yang keempat, suka acting Khalifah. Kadang sesekali duduk sama kami itu tiba-tiba pingsan sendiri aja dia. Masa itulah buruk sangkanya orang kepada Said bin Amir bin Juzam. Berdoa Khalifah Umar bin Khattab, ya Allah, jangan kecewakan aku dengan gubernur yang kutunjuk ini di hadapan masyarakatnya. Umar bin Khattab mantap caranya Bu, tidak ada meme belakang, didudukkan gubernurnya besok di tengah Pak, dikumpulkan masyarakatnya. Ini gubernur kalian, pertanyakan keluhan kalian. Jadi selesai masalah tuh Pak. Kalau kita datang wartawan kemari, kata bapak itu bapak iya benar melakukan ini, ala dari ini Pak, kata bapak disampaikan kemari, itu yang masalah tidak selesai itu Bu. Menyampai. Jadi tidak selesai, tidak ketemu dia. Khalifah Umar tidak Pak, didudukkan Said bin Amir bin Juzam di tengah, disuruh masyarakat yang ngomong. Yang pertama, Pak Gubernur, kenapa kau selalu keluar tuh telat? Agak tinggi hari baru kau keluar. Sebetulnya aku malas menjawab ini, tapi karena kalian mendesak, aku akan jelaskan. Aku ini tidak punya pembantu. Jadi pagi setelah sholat subuh itu aku mengadon tepung untuk membuat roti untuk makanku. Tan kau ada gaji, ngapa ndak kau pakai gaji kau tuh? Nah ini yang aku maksudkan, aku malas menyampaikan. Semua gajiku sebagai gubernur aku berikan kepada seluruh fakir miskin yang ada di Homs ini. Aku mohon fakir miskin yang mendapatkan gajiku setiap bulan untuk berdiri. Berdirilah fakir miskin tuh Pak. Baru temenung orang Pak. Rupa ndak ngambil gaji dia Pak. Maka ndak ada pembayar pembantu. Temenung yang mulut-mulutnya yang tajam tuh Bu tertunduk. Itulah abang-abang yang salah aku kan, pentingnya kita. Itulah kelakuan manusia lah Bu. Tolak-tolakan jadi.
Kemudian yang kedua, Pak Gubernur mulai agak turun intonasi, Pak. Tadi agak keras sedikit. Kenapa Pak Gubernur itu dalam sebulan itu ada libur 1 hari? Di 1 hari itu aku kesempatan untuk mencuci baju sendiri. Dan aku tidak punya baju ganti kalau aku pas nyuci itu. Jadi aku tunggu sampai kering, aku rapikan, baru aku pakai. Itulah Bu, tidak punya pembantu Bu. Nyuci sendiri, ditunggulah sampai kering Pak. Itulah parahnya keadaan pemimpin waktu itu. Tidak ada dapat uang tunjangan, tinjuan, tamparan, sikutan. Kalau gitu sekarang banyak Pak. Kemudian kenapa kau kalau malam tidak pernah mau nemui kami? Siang aku gunakan waktuku untuk ngurus urusan kalian. Pernah enggak kalian yang susah berurusan sama aku? Tidak, kata orang. Jadi kalau malam itu khusus untuk Allah. Memang enggak boleh kalian ganggu aku. Lupa malam itu betul untuk ibadah. Terus kalau acting suka pingsan-pingsan tuh kadang sedang duduk, baru diceritakan. Dulu waktu aku masih musyrik, aku melihat Kubaib dipotong-potong dagingnya di depanku, dan aku waktu itu tidak bisa membelanya, dan aku anggap itulah dosa terbesar dalam hidupku karena aku tidak membantunya pada saat itu. Jadi aku menyangka Allah tidak akan pernah mengampuni dosaku. Maka setiap mengingat peristiwa itu aku pun jatuh pingsan. Barulah menangis masyarakatnya Pak. Itulah kadang Bu ya, orang buruk sangka nih macam lebih tahu dia kehidupan orang daripada orang itu sendiri Pak. Itu yang tidak enaknya tuh Bu. Karena dia yang buat sendiri Pak. Masuk pasir 2 truk ke rumah tetangga, tidak tidur dia malam tuh. Abang, gaji suaminya itu tahu Abang sekian, tambah gaji istrinya sekian. Kemarin baru bikin kitchen set. Berapa kata Bang kitchen set tuh? Aku udah nanya-nanya tuh Bang. Wah, harta orang dibahasnya Pak. Apa enggak kena leukemia jadinya Bu? Pak ya tidur malam Pak mikirkan harta orang. Nah kita tuh sering juga seperti itu yang terjadi Bu. Dimanapun masjid sering lebih mengedepankan buruk sangka kepada apa yang dilakukan oleh pengurus tanpa duduk untuk mempertanyakannya. Saking ngerinya di Pekanbaru nih Bu, pernah ada satu masjid pengurus lamanya tidak mau mundur, pengurus baru terbentuk Pak. Pengurus baru ngundang saya ceramah subuh, pengurus lama ngundang ustadz juga Pak. Itu berdua kami datang. Yang pengurus ngundang saya ini badan besar tinggi Pak, tentu dia yang menang megang mic Pak. Habis sholat subuh tuh dipanggilnya lah saya untuk ceramah. Saya dekati ustadz yang datang. Tak, ini masalah mereka. Walaupun saya yang ceramah, amplop kita bagi 2. Baru senyum ustadz tuh Pak. Saya ceramah. Begitulah terjadi di masyarakat, dan itu beberapa tahun yang lalu sampai hari ini belum selesai. Ngeri Bu, buruk-buruk sangka itu. Pernah juga saya ceramah Bu, belum ceramah lagi Pak, udah berkelahi masalah yayasan Pak, pakai takbir-takbir dalam masjid tuh Bu. Saya mikir saya pulang rumah jauh, amplop belum terima. Biarlah orang ini ngamuk-ngamuk aja. Saya bawa seluruh aja dalam hati Bu. Karena gini, kenapa orang di masjid itu sering bertengkar? Karena iblis tidak suka dengan orang baik Pak. Tapi Bapak tengoklah, preman ngumpul akrab Pak, happy dia Pak. Karena iblis tidak ganggu kan kawan-kawan dia juga Bu. Makanya tidak diganggunya. Mungkin kalau setan mengganggu preman, ngamuk rajanya Pak. Kau udah jelas tuh kawan-kawan kita, kau ganggu-ganggu pula. Orang-orang di masjid itu ganggu. Maka di masjid itulah kita sering terjadi Bu, buruk sangka. Nah ini yang harus kita jaga, karena ini terjadi pada masa kekhalifahan Umar bin Khattab sampai orang membenci gubernurnya. Jadi suatu ketika udah selesai kejadian itu Bu, Umar bin Khattab mengirim surat kepada Badan Amil Zakat di Homs. Tolong tuliskan nama-nama orang yang menerima zakat. Dicek oleh Umar Pak, berulang-ulang Umar bin Said Al-Ansori. Ini gubernur kalian nih kan?
Iya kali, tidak ada orang lebih parah daripada dia lagi. Dikasih zakat dia dilebihkan Umar Bu ya, sampai di tangan dia diajaknya istrinya, dunia telah mendekati aku, bantu aku untuk membagi-bagikannya. Habis Pak. Jadi mudah-mudahan Bu, ini menjadi semangat bagi kita. Kita tidak akan sanggup seperti ini. Jangan sok, jangan itu maksudnya. Jangan sok, karena memang ini sangat berat amalnya. Jadi lebih banyaklah kita untuk mengintrospeksi diri kita sendiri tanpa merasa amal kita ini sudah diterima oleh Allah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.